Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang Narabala Kiswa, kajian siniar dan dakwah. Alhamdulillah, pada episode ke-6 di bulan Ramadan ini kita kembali menyapa Narabala Kiswa dengan kajian substansi puasa, yaitu dengan kitab Maqasidus Shaum karya Al-Iz bin Abdissalam. Dalam episode ini kita akan fokus kajian kepada etika berpuasa. Melalui kajian-kajiannya nanti Mas Rizal akan menjelaskan apa itu substansi yang dimaksud dengan etika puasa. Narabala sekalian bisa memberikan respon, komentar, maupun like and share ke teman-teman dan sanak family. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan buat kita semuanya. Kepada Mas Rizal, narafiki kita dipersilakan. Terima kasih Mas Atung. Narabala lupa naracara kita. Narabala Kiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam kalau habis buka begitu ambiar. Langsung saja seperti biasa kita buka dulu dengan baca suratul Fatihah. Semoga yang kita kaji manfaat barokah fiddin wa dinil akhirah. Amin amin. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu taala nafa'ana bihi bi ulumihi wa madana bi asrarihi fid dharaini amin. Nah, kita sampai di halaman 19 ya. Kalau Narabala buka PDF-nya. Fi adabihi ya, tentang etika puasa. Wahia sitatun. Dalam hal ini kita bahas 6 saja. Sebenarnya ada banyak sekali. Ini diambil 6 poin saja. Yang pertama adalah ahaduha hifdzul lisani wal jawarihi anil mukhalafah, menjaga lisan dan anggota tubuh anil mukhalafah, dari segala hal yang bertentangan dengan syariat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, nah ini hadisnya cukup ekstrim ya. Man lam yada qaulaz zur, siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan yang menyakitkan, ucapan bohong, ngumpat orang, wal amal bihi, dan mengerjakan sesuatu yang tidak baik, falaisa lillahi hajatun, Allah nggak butuh fi ayyada atau amahu wa syarabahu. Anda nggak makan, nggak minum, Allah nggak butuh itu. Yang dibutuhkan Allah itu adalah bagaimana lapar dan dahagamu itu berdampak kepada Anda bisa ngontrol lisan Anda. Anda bisa ngontrol perilaku Anda. Kalau Anda puasa, lapar dan dahaga, tidak bisa jaga lisan, Allah nggak butuh. Hadisnya. Kalau sekarang tidak hifdzul lisan, hifdzul keyboard, hifdzul asobi, Jempol ya, jempol. hifdzul jempol ya, asobi ini wah ini. Waqala alaihi salam. Nah, kemudian diperkuat dengan hadis rubba soimin hadduhu min qiyami sahr warubba. Nah, ini qaimin ya. Ada banyak kok orang bangun malam itu nggak dapat apa-apa, Warubba soimin hadduhu min siamihi alju wal atos. Orang puasa cuma dapat lapar dan haus saja. Nah, ini kalau dalam bahasa al-is, puasanya hanya formalitas, substansinya nggak dapat. Ini substansi puasa dari perspektif etikanya. Yang pertama adalah jadi ini puasa kalau substansial itu pertama dia bisa lapar dan dahaganya berdampak pada kemampuan untuk ngontrol lisannya. Hifdzul lisan. Kalau sekarang hifdzul asobi ya, jaga medsosnya. Boleh bertanya Mas Rizal? Monggo. Ya, di poin pertama ini ya tentang hifdzul lisan wal jawarih ya, anil mukhalafah. Tadi kan dianjurkan bahwa etika puasa adalah menjaga mulut dari perkataan yang dusta, yang dosa ya, entah itu berbohong, kemudian adu domba sebagainya ya. Benar Mas ya? Betul. Tadi saya munculkan tuh ada syarahnya. Saya ambil dari kitabnya Madzhab Hanafi ya, Umdatul Qori, syarahnya Sahih Bukhari.
Jadi Al-Badruddin Al-Aini menjelaskan zur di situ adalah qaulaz zur wa huwa al-kadzib, bohong, wal mail anil haq, apa? Tidak kepada kebenaran. Tidak Itu condong kepada kebenaran. Tidak condong kepada kebenaran. Ya Berarti misalnya hoax ya, membuat hoax. gitu. Nah, itu masuk dalam zur ya. Masuk dalam zur ini itu. Nah, logikanya Mas, ini kan ada pertanyaan gini. Makan dan minum itu kan halal. Halal. Berkata bohong, adu domba itu kan haram. Betul. Tapi kenapa ketika seorang berpuasa, dia berkata bohong, justru dia tidak membatalkan puasanya. Tapi kalau dia makan dan minum, itu membatalkan puasa. Nah, itu gimana Mas? Wah, ini pertanyaan menjebak ini. Iya ya, jadi makan minum itu kan simbolis ya, dan itu halal. Kenapa kita makan minum justru puasanya batal? Ya. Sementara substansinya adalah menjaga lisan. Ya, satu, ini terkait dengan formalitas ibadah. Jadi ibadah ini ada sisi formalitasnya, yaitu tidak makan dan tidak minum. Nah, adapun mengumpat orang, nyebar hoax, ini entitas di luar ibadah. Dan ini hukumnya haram. Sesuatu yang haram itu dalam usul fikih layak tadi al fasad, layak tadi fasadal ibadah. Sesuatu yang haram itu tidak otomatis menyebabkan rusaknya ibadah illa bidalilin, kecuali ada dalil yang menyebabkan, yang mengatakan bahwa Rusak. yang haram itu menyebabkan rusaknya ibadah. Jadi ibadah itu satu entitas dengan segenap peraturannya. Oke. Di sisi lain ada hal-hal haram yang ini di luar entitas ibadah, yang kalau itu dikerjakan bareng belum tentu menyebabkan ibadahnya rusak. Jadi kalau ada orang tua mengatakan puasa-puasa jangan bohong, nanti puasanya batal gitu ya. Nah, itu sebenarnya bukan dalam konteks fikihnya, tapi itu dalam konteks makosidnya. Jadi substansi puasamu batal. Ngapain Anda puasa kok masih ngumpat orang? Masih memproduksi hoax. Masih memproduksi hoax. Nah, jadi itu yang batal adalah batal makosidnya. Itu sama seperti sholat. Saya sholat atau haji, berangkat haji, tapi uangnya hasil korupsi. Ya. Korupsi itu satu entitas pelanggaran. Ibadah haji itu satu ibadah yang itu berbeda. Hajinya bisa tetap sah, tapi nanti turun bandara ditangkap KPK. Ya sama sholat ya. Sholat pakai baju gasap, ya ini santri itu biasanya. Nah, Santri mana nih? Ini temannya Mas Atung dulu. Sholatnya tetap sah, tapi selesai sholat nanti ya ditakzir keamanan karena bajunya gasap. Makanya ketika membahas puasa, memang kalau untuk kitab fikih ya memang hanya bicara fikihnya saja, kulitnya. Tapi ketika misalkan Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali membagi puasa, ada yang puasa awam ya, puasa khusus dan khususul khusus VVIP. Nah, minimal kita ya di puasanya khususul khusus lah. Jadi kita tidak hanya simbolis tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan, tapi juga substansinya ya minimal tidak ngumpat. Ya kalau VVIP berat lah ya. Puasanya VVIP itu sekali kita nggak ingat Allah batal gitu ya. Wah, itu Mas Atung gitu. Itu ada di kitabnya ada ya? Itu ya, iya kan begitu kan. Ya, itu puasanya para nabi, para wali. Minimal khawasil khawas. Selain menjaga hal-hal yang menyebabkan puasa itu batal, juga memenuhi etikanya. Etikanya ya makosidnya ini. Siap. Etika pertama sudah selesai. Kita lanjut ke etika kedua. Lanjut etika yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu asani yang kedua. Idza du'iya ila ta'amin wa huwa shaimun. Nah, ini mungkin konteksnya puasa sunnah kalau ini. Ya, ada orang puasa diundang makan-makan. Falyakul inni shaimun. Saya sedang puasa. Di qauli sallallahu alaihi wasallam, karena ada hadis idza du'iya ahadukum ila ta'amin wa huwa shaimun falyakul inni shaimun. Jadi ini agak mirip kemarin diajak berantem sama orang.
jawab ini soibun, dipisuin orang di jalan misalkan, karena di Jakarta ini memang agak senggol bacok gitu ya. Nah kita disenggol jangan bacok, ini soimun. Nah kali ini berbeda. Kalau kemarin kita disakiti orang, nah sekarang kita malah diajak orang makan, maka kita jawab ini soimun. Keterangannya cuma gitu aja, Mas. Ada lagi? Lanjut. Nunggu pertanyaan kayaknya. Oke. Biar agak menarik. Tafsirannya nggak ada dari Hanafi yang lainnya nggak ada ya? Oh, nunggu pertanyaannya kayaknya tadi relevan tuh. Ada pertanyaan masuk itu. Ya, ada pertanyaan gini. Nah, itu tuh. Pertemuan sebelumnya kalimat ini soimun keluar dari konteks menahan diri Wah, dari debat kusir dari batu kusir, atau berantem, emosional. emosi. Tapi yang sekarang kini muncul dalam konteks diajak makan. Apa substansi jawaban ini soimun saat diajak makan-makan? Kan rentan dengan sombong dan ria. Bagaimana, Mas? Wah, ini menarik ini ya. Oh iya, pertanyaannya dipilih sendiri. Jadi memang rentan kalau kita salah paham terhadap teks ini akan sama seperti kasus kemarin ya. Kita diumpat orang terus ini soimun. Konteksnya kan kemarin yudzakiru nafsahu. Ya, Mengingatkan diri dirinya sendiri. jangan bales. Apa eleng-eleng gitu. Ingat lagi puasa. Nah, konteksnya sekarang diajak makan ya, Mas Atung. Mas Atung ayo makan-makan yuk. Puasa sunnah ya? Puasa sunnah kalau ini konteksnya. Atau puasa wajib juga nggak masalah sih. Iya, puasa wajib nggak masalah. Sadar ya, misalnya di luar Sadar, di ya. luar Ramadan Nah, misalnya. Ramadan. Terus ayo makan-makan Mas Atung. Nah, Mas Atung sedang puasa. Jawabnya ini soibun. Nah, ini yang penting nih tujuannya. Yudzakiru dzalika i'tidzaron ilad da'i. Apa namanya? Agar pengundang memaklumi. Seandainya begini coba, Mas Atung saya undang. Mas Atung yuk makan-makan yuk. Nggak mau ah. Pasti saya tersinggung kan. Wah, kenapa kok Mas Atung saya ajak makan-makan nggak mau? Apa takut saya uangnya hasil korupsi itu? Nah, misalkan. Atau sedang ada konflik apa ini? Nah, tapi kalau Mas Atung jawabnya ini soimun. Oh, lagi puasa. Nah, itu menyebabkan yang ngundang memaklumi. Nah, li'alla yang kasiru qalbuhu, agar hati si pengundang tidak remuk, tidak tersinggung. Nah, kalimat berikutnya, nah ini saya sukanya Al-Is bin Abdul Salam dia, substansial ya. Fa in khofa ar-riya, karena jawab ini soimun, saya sedang puasa, itu rentan sombong. Nah, kalau kita khawatir dengan jawab ini soimun menjadi riya, warrobi udrin akhor, gunakan alasan udzur lainnya yang tidak menyinggung si pengundang. Warro ini apa artinya, Mas? Apa namanya, menyampaikan alasan gitu Oke. ya. Mencari cari alasan, Mencari argumen lain lah ya. argumen lain. Nah, ini kan substansial gitu kan. Jadi kalau kita sedang berpuasa diundang orang dan kita tetap pengen menjaga puasanya, apalagi kalau puasa Ramadan gitu ya, dan yang ngundang misalkan teman kita yang non muslim, maka kalau kita sampaikan mohon maaf saya sedang puasa, itu yang bersangkutan mestinya memaklumi. Oh iya ya, dia muslim punya kegiatan spesial di bulan Ramadan yang namanya puasa. Atau kalau puasanya sunnah, sementara kita pengen mempertahankan puasanya, kita sampaikan saja ini soimun. Nah, tapi kalau kita khawatir jawaban ini soimun itu menyebabkan kita sombong, gunakan argumen lain. Mohon maaf saya sedang apa misalkan ya. Saya menunggu azan maghrib. Maghrib. Sama aja ya. Ya, gunakan argumen lain. Mungkin sedang diet kah, atau yang penting pertimbangannya hindari sombong, hindari nyinggung pihak yang ngajak makan. Oh, atau gini, saya biasanya makan jam 6 lebih. Nah, Jam 6 lebih. maksudnya nunggu maghrib. Nunggu maghrib. Ya. Boleh saja ya. Asalkan tadi substansinya adalah untuk tidak menghadirkan ria dalam pertemuan itu ya. Poinnya ada dua kan ya. Yang penting hindari riya dan jangan nyinggung atau Perasaan. menyakiti perasaan yang ngundang. Tapi kalau ada catatan sedikit, kalau puasanya sunnah, semua mazhab mengatakan di antara uzur membatalkan puasa sunnah adalah diundang orang makan. Lebih kuat itu ya. Lebih kuat. Maksudnya begini, kalau Anda sedang puasa sunnah, disuguhin orang atau diundang orang, udah
batalkan aja. Dan nggak usah ngomong, saya tadi sebenarnya puasa. Wah itu nyinggung loh itu. Aduh. Itu udah riak, nyinggung. Jadi pokoknya diundang orang sedang berpuasa ya sudah, diem-diem kita batalkan. Bahkan ini menurut pendapat yang mengatakan ini Imam Abu Hanifah diantaranya, Imam Malik juga. Orang kalau melakukan ibadah sunnah itu hukum sunnahnya berubah menjadi wajib. Berbeda dengan Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah kecuali umroh ya. Kalau Syafi'iyah barang sunnah tetap berlaku sunnah. Artinya kalau saya puasa Senin terus tiba-tiba Mas Atung datang bawa makanan, udah saya batalkan, saya nggak masalah. Atau nggak ada angin, nggak ada hujan, saya batalkan di tengah jalan, nggak masalah. Tapi kalau menurut madzhabnya Imam Abu Hanifah nggak bisa. Kesunahan itu hanya berlaku ketika Anda belum mengerjakan. Tapi ketika sudah berkomitmen mengerjakan, berubah menjadi wajib. Artinya apa? Harus dituntaskan. Nah, berbeda nanti konsekuensinya. Kalau Syafi'iyah, puasa sunnah disuguhin orang, ya udah batalin aja. Tidak ada kewajiban qadha. Tapi kalau madzhabnya Imam Abu Hanifah nanti wajib qadha. Meskipun begitu, disunahkan puasanya dibatalkan. Kecuali mungkin kalau nazar ya. Kalau puasanya itu Kalau nazar. kecuali nadar kan wajib ya. Iya. Itu pun di dalam madzhabnya Imam Syafi'i diperdebatkan. Karena nazar itu sesuatu yang apa namanya? Bias di tengah-tengah antara wajib dengan Sunnah. sunnah. Karena nazar itu definisinya adalah mengikatkan sesuatu ibadah yang non wajib kepada sesuatu hal. Jadi kalau saya nazar sesuatu yang wajib itu lahu. Saya nazar nanti kalau Mas Atung datang saya sholat isya. Nah nggak ada gunanya. Nah tapi kalau sholat sunnah, nah itu berlaku. Nah ini dalam nanti ada di kaidah fikih itu. An-nadru hal yu'ta manzilatal wajib atau manzilatal mustahab. Apakah sunnah itu dianggap seperti barang wajib? Apakah nazar itu dihukumi seperti barang wajib atau tetap dihukumi seperti asalnya yang sunnah? Itu ada nanti Mas ya? Itu nanti ada Oh iya. detailnya. Siap. Next. Yang ketiga, 3. asalis. Nah ini perdebatan juga ini ya. Mayaquluhu idza aftara. Yang diucapkan ketika berbuka. Nah ini diakomodir semua versi. Ini kita debat ya. Doa buka puasa itu seperti apa? Nah ini diakomodir semua oleh Al-Is bin Abdus Salam. Wahua Maruya anhu alaihissalam annahu kana yaqulu idza aftara. Nabi ketika berbuka mengucapkan dzahabat dhama'u wa batalatil uruk wa sabatil ajru insyaallah. Nah berarti ini bacanya setelah buka. Jadi pas buka bismillahirrahmanirrahim, minum, makan gorengan nggak sehat ya, kurma gitu ya. Atau apapun ya. Atau biskuit atau apapun. Nah setelah itu zahabat doma wa batalatil uruk. Jadi seharian tenggorokan kering, lambung kosong ya, jadi setelah itu bismillah, alhamdulillah telah basah tenggorokan. Nah, ini ada hadis satu. Yang kedua, waruya aidan annahu kana yaqul. Nah, ini yang populer juga. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Nah, sebagian ditambahi dengan Allahumma laka sumtu Wabika amantu. wabika amantu wa ala rizqika aftartu. Nah, sebagian kan berdebat ya saudara kita. Yang benar itu zahabat dhoma, bukan Allahumma laka sumtu. Sebagian lagi Allahumma laka sumtu. Sebagian lagi nggak pakai doa ya. Debat-debat nggak baca doa, lupa. Sampai lupa ya. Nah ini ada juga riwayat wafi haditsin akhor, ada hadis lain, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu. Segala puji bagi Allah, a'ana yang telah memberikan ma'unah kepada saya, pertolongan, fasumtu, sehingga saya bisa puasa. Nggak mungkin saya puasa tanpa ma'unah Allah. Wa razzaqani fa'aftartu. Kemudian Allah memberikan saya rezeki sehingga saya bisa berbuka. Nah ini ada 3 versi. Nanti di kitab lain ada banyak sekali versi cara berdoa. Jadi ada 3 versi Mas ya? Di sini ada 3. Sebenarnya kalau kita mau kulik ada banyak. Ada Kalau banyak sekali. menurut Mas Lia sendiri yang paling
Sahih mana Mas? Eh nggak ada yang sahih kayaknya. Nah, di kitab ini sudah ditahqiq ya. Oke. Yang versi pertama yang Dhahabaz Dhoma ini isnaduhu hasan. Apa hadisnya ini hasan disebutkan oleh Ad-Daraqutni ya. Kemudian untuk versi yang kedua yang biasa di musala-musala juga baca, orang NU biasanya yang kedua ini. Ya, biasanya Muhammadiyah yang pertama ya. Yang Dhahabaz Dhoma ya. Yang kedua yang biasanya orang NU, Allahumma lakasumtu. Ini juga hadisnya mursal ya. Ini saya kasih catatan. Walakin lil hadits syawahid yuqawwi biha. Meskipun hadisnya ini mursal, dianggap nggak nyampe Nabi, tapi ada syawahid yuqawwi biha. Ada variabel lain yang menyebabkan hadisnya menjadi kuat. Di banyak kitab fikih kan juga disebutkan doanya adalah Allahumma lakasumtu. Enggak mungkin para ulama itu enggak belajar hadis. Kita baru kenal Bukhari Muslim aja udah berani memvonis ini hadisnya. Ya, memang ini hadisnya mursal, iya ada yang mengatakan mursal, tapi di catatan saya tidak saya munculkan ya. Ada yang tidak mursal, artinya sampai ke Nabi, cuma dhaif. Jadi problem nih ya. Yang satunya nganggap mursal itu nggak sampai ke Nabi. Nah, mursal itu kalau mursalnya sahabi, para ulama masih menganggap kuat karena semursal-mursalnya kalau sahabat ada jaminan dari Nabi, ashabi kan nuju famanik tadaitum tadaitum, sahabat saya ini seperti bintang-bintang, mana Anda pilih untuk diikuti Anda akan mendapatkan petunjuk. Jadi hadis ini pun aman sebenarnya. Yang kedua ya. Yang kedua, sama yang ketiga juga begitu. Ada syawahid yang yuqawwi biha. Hadisnya juga mursal, tapi ada syawahid, ada variabel, ada indikator lain yang menyebabkan hadisnya kuat. Tapi yang ketiga ini jarang dipakai ya, jarang terdengar ya. Nah, nanti dipopulerkan sama Mas Atung biar aneh. Nah, kalau ditanya pilih yang mana? Oke. Maka saya akan memilih Sohibul Wilayah. Kalau saya sedang berada di sebuah komunitas yang baca doanya Dhahabaz Dhoma, saya pakai itu. Oke. Tapi kalau di sebuah komunitas yang bacanya Allahumma lakasumtu, ya pakai Allahumma lakasumtu. Kalau ketiga yang ketiga. Ya, kalau belum ada yang populer, kita populerkan yang ketiga. Biar makin rame. Berarti kita ini ya melihat kondisi sosionya dulu ya. Ini yang mana yang paling populer, kemudian jangan tiba-tiba kita asing dengan istilah baru kita gitu ya. Wah iya dong. Dan itu semangat bermadhab yang benar tuh begitu. Dan itu yang dicontohkan oleh para imam madhab. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i kalau di wilayahnya Imam Malik menanggalkan pendapatnya, apalagi Imam Malik gurunya. Jadi berdebat itu di kampus. Tapi konteks sosial, ya hukum sosial yang berlaku. Hukum fikih tempatnya di kampus atau di pengadilan. Kalau misalnya gini Mas, di suatu wilayah itu tidak diketahui, ini kebiasaannya baik doa yang pertama, kedua atau ketiga, itu gimana Mas? Ya kita pakai versi kita aja, nggak masalah. Biasa kita. Toh ini juga sunnah saja kan. Nah, kalau Mas, ini pertanyaan lanjutan. Kalau ternyata baca doanya itu bukan doa berbuka, tapi doa makan. Doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana. Gimana Mas? Itu nanti dikomplain lagi tuh. Sebenarnya kan ini doa sunnah saja ya. Yang namanya sunnah, ya bebas diamalkan atau tidak, nggak masalah. Atau kita buat kreasi sendiri, ini juga tidak ada ketentuan baku kan. Tidak ada ketentuan baku harus membaca apa. Ya, ya. Dan kalaupun toh Allahumma barik lana, secara makna kan mirip seperti yang ketiga. Yang kedua juga mirip kan, warozzaqoni fa'aftortu. Allahumma barik lana Fima razaqtana. fima rozaktana. Mesti ditambah nih warozzaqoni bibarokati rizkika gitu ya. Ya, tapi saya rasa kreasi-kreasi yang dibuat oleh para ulama ya, itu adalah bukan kreasi murni, tapi tetap gubahan yang ada cantolannya. Itu nggak masalah. Ada landasan hukumnya lah ya. Ada landasan ya.
Tapi tadi baru tahu Mas, ada informasi menarik dari Mas Rizal. Doa yang pertama ini dibaca setelah makan ya. Ya, Setelah sudah selesai selesai ya. minum atau makan kurma baru Ya. zahaba zoma'u ya. Nah, karena kan memang begitu ya. Kalau kita manai Secara teksnya. maknanya juga begitu, dhahabat doma. Ya bagaimana kita baca dhahabat doma kalau belum minum Minum. es buahnya? Kan harusnya kan ya mengalir dulu. Mengalir dulu, basah dulu, kenyang baru. Alhamdulillahirobbilalamin, dhahabat doma. Wabtalatil aruf. Rasa hausnya hilang, tenggorokan sudah terbasahi lagi. Wasabatal ajru. Wasabatal Insyaallah. ajru, insyaallah. Nah, lebih enak lagi dibaca semua. Semuanya. Sebelum makan Allahumma lakal sumsu. Setelah itu makan, setelah itu dhahabat doma. Udah enggak debat lagi kalau gitu. Ya, aman. Habis itu baru makan apa aja. Lalu udah makan apa aja udah. Oke. Ada penutup Mas Rizal? Penutupnya cukup dulu. Udah, jangan berantem penutupnya. Puasa-puasa. Intinya adalah banyak versi doa berbuka puasa ya. Ada banyak Baik yang versi yang pertama zahaba zoma'u, kemudian Allahumma lakasumtu, Allahumma a'inna tadi ya. Alhamdulillahilladzi a'anani ila Fasumtu. akhirih. Yang intinya adalah jawaban bijaknya ketika di suatu wilayah populer doa A, maka kita perlu juga memakai doa A. Kalau yang B maka kita B, kalau C yang memakai C sesuai dengan sosiokulturnya. Oke. Terima kasih Mas Rizal atas pencerahannya. Semoga kita bisa melanjutkan etika dan esensi atau substansi puasa di episode-episode selanjutnya. Bagi teman-teman yang ingin berkomentar maupun bertanya bisa mengontak nomor kami atau di kolom komentar YouTube. Bagi yang teman-teman ingin hadir secara langsung juga bisa, silakan mengunjungi Bukanagara Coffee and Roastery di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Setiap pukul 7.30, setengah 6 ya. Insya Allah nanti akan kita adakan tanya jawab. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.